Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 211 Kemunafikan Dunia. Robert Huo menunggu di depan pintu selama beberapa saat, menatap noda darah di lantai, akhirnya ia meletakkan jus pir itu di depan pintu dan berkata, Anda harus banyak beristirahat, jika ada masalah, segera hubungi aku. Tak perlu banyak omong kosong. Pergi, terdengar suara Yachop Zhao dari balik pintu. Tanpa mengatakan apapun, Robert Huo segera berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, Yachop Zhao membuka pintu, menatap jus pir di lantai itu, dan menendangnya. Jus pir itu tumpah ke lantai, aromanya segera menyebar, tapi pintu segera kembali ditutup, menghalangi aroma itu masuk. Sepulangnya ke rumah, Robert Huo tak menceritakan hal ini pada Natalining. Yachop Zhao adalah temannya, tak peduli apapun yang terjadi, ia tak boleh membuat Natalining merasa terbeban. Bagi Robert Huo, sebagai seorang pria, ia tak perlu menyampaikan kabar buruk padanya. Bukankah biasanya sepasang suami istri selalu berbagi beban dan tanggung jawab dan memikulnya bersama-sama? Tapi Robert Huo memilih memikul tanggung jawab ini seorang diri. Tapi keesokan harinya, berita pertama yang dilihat Robert Huo begitu membuka ponselnya adalah seorang tokoh terkenal di bidang pendidikan, Profesor Yachop Zhao, diduga menderita kanker stadium akhir. Berita ini menimbulkan banyak perbincangan, banyak orang berusaha mencari kebenaran informasi ini, karena Profesor Yachop Zhao cukup terkenal. Banyak orang menanyakannya pada Marco Shang dan kawan-kawan. Tapi Marco Shang dan kawan-kawan menjawab mereka tak mengetahuinya, juga tak berencana ikut campur dalam hal ini. Karena sejak dulu guru telah mengusir mereka, hubungan mereka dengannya juga tak lagi dekat. Tapi karena rasa kemanusiaan, mereka mendonasikan beberapa ratus ribu RMB padanya. Jawaban mereka ini mengundang banyak cibiran, mereka dicibir karena dianggap tak berperasaan. Guru mereka sedang menderita kanker stadium akhir, dan mereka masih mempermasalahkan sikapnya yang dulu, jika bukan karena didikan Profesor Yachop Zhao, mungkinkah mereka bisa sampai di titik ini saat ini? Orang tak boleh melupakan orang yang telah berjasa terhadapnya, jika tidak mereka akan dianggap tak punya hati nurani. Tapi Marco Shang dan kawan-kawan tetap bersikeras bertindak seperti ini, tak ada tanda-tanda mereka akan pergi mengunjungi Yachop Zhao. Ini membuat orang-orang merasa sedih melihat hubungan guru dan para murid itu. Gurunya menderita kanker stadium akhir pun, mereka tak berniat menjenguknya, sepertinya hubungan mereka benar-benar telah rusak. Ditambah lagi rumah keluarga Zhao telah habis dilalap api, hanya tersisa runtuhan. Dengar-dengar Yachop Zhao telah mengurus dokumen di kantor notaris, ia mendonasikan tanah itu pada negara tanpa memungut biaya sepeser pun. Beberapa orang bahkan mendengar ia mengumpat Marco Shang dan kawan-kawan di kantor notaris. Karena mereka tak bersedia membantu, mereka juga takkan mendapatkan rumah itu. Dengan ini, berarti Yachop Zhao tak memiliki apapun lagi. Seluruh hartanya yang menarik perhatian banyak orang juga telah sirna. Robert Huo beberapa kali mendatangi rumah Yachop Zhao. Awalnya ia melihat masih banyak orang menjenguknya. Setelah 4-5 hari, tak terlihat satu mobil pun terparkir di sana. Ini menunjukkan orang-orang itu telah kehabisan kesabaran dan harapan. Setelah Yachop Zhao mendonasikan seluruh hartanya dan mengumumkan kondisi kesehatannya, ia tampak jauh lebih santai. Setiap hari ia berjalan mengelilingi perumahan, saat menganggur ia menanam bunga dan tumbuh-tumbuhan. Ia tak pernah meminum jus pir yang dikirimkan Robert Huo, kanker parunya telah mencapai stadium akhir. Meminumnya pun takkan ada gunanya. Beberapa orang sering melihat Yachop Zhao muntah darah. Dokter berkata, dengan kondisinya saat ini, mungkin ia hanya bisa bertahan 1-2 bulan lagi. Selama beberapa saat, sama sekali tak ada orang yang mengunjungi profesor tua itu, ia benar-benar telah dilupakan. Hanya Robert Huo yang tetap mengunjunginya setiap hari, tak ada alasan lain, ia hanya tak ingin profesor brilian yang telah banyak berkontribusi untuk negara dan masyarakat ini merasa kesepian di masa tuanya. Juga, karena saat pertama kali mereka bertemu, Yachop Zhao berkata padanya, jangan terlalu terpaku pada kejayaanmu. Semakin tinggi kau mendaki, semakin jauh jarakmu dari permukaan tanah. Dan saat kau tak bisa lagi melihat permukaan tanah dengan jelas, kau bisa dengan mudah terjatuh.
Karena itu, selalulah bersikap waspada. Jangan terus menatap ke depan, sesekali lihatlah ke bawah, apakah pijakanmu masih kuat. Saat itu Robert Huo tak terlalu menganggap serius perkataan ini hingga setelah ia sadar dari koma. Barulah ia menyadari, ini adalah prinsip hidup yang telah disimpulkan profesor tua ini. Robert Huo benar-benar mengalami apa yang dikatakannya, saat ia tak bisa lagi melihat permukaan tanah dengan jelas, ia benar-benar terjatuh dari puncak. Karena itu, setelah sadar dari koma, Robert Huo selalu mengingat wejangan ini, ia harus ingat untuk melihat ke bawah. Karena itu, Yachop Zhao bisa dianggap sebagai pedoman hidupnya. Setelah sadar dari koma, ia memperbaiki hubungannya dengan banyak orang dan ia sangat menghormati Yachop Zhao. Mungkin karena sebentar lagi ia akan mati, sikap Yachop Zhao pada Robert Huo mulai kembali membaik seperti dulu. Perlahan, banyak orang mulai mengetahui bahwa masih ada seorang pria muda yang tak pernah meninggalkan sisi Yachop Zhao. Banyak orang bersikap sinis melihat apa yang dilakukan Robert Huo ini. Ia telah menjadi bahan lelucon orang-orang yang tak dikenalnya. Yachop Zhao yang dulu membuat banyak orang berlomba-lomba mendekatinya, tapi Yachop Zhao yang sekarang bukanlah siapa-siapa. Sudah 2 minggu sejak penyakit kankernya diumumkan, tapi Marco Shang dan kawan-kawan tetap tak bergeming. Semua orang menjadi yakin pasti telah terjadi perselisihan antara guru dan para murid ini. Mungkin saat Yachop Zhao meninggal nanti, mereka tetap akan menghadiri pemakamannya untuk menghormati hubungan mereka dulu. Tapi jika mereka ingin mendapatkan relasi baru dengan menggunakan nama besar profesor tua ini, sepertinya takkan bisa lagi. Apalagi rumah Yachop Zhao telah habis terbakar dan didonasikan, ia tak memiliki apapun lagi yang bisa menarik perhatian orang. Menurut mereka, Robert Huo adalah seorang pria muda yang tak memahami situasi dan kondisi. Ia masih mengira ia akan bisa mendapatkan suatu keuntungan, bagaikan bermimpi di siang bolong. Melihat kondisinya saat ini, sepertinya harta Yachop Zhao yang paling berharga hanyalah sebuah rumah di bagian barat laut kota. Mungkin hanya sekitar 1 juta RMB? Banyak sekali. Dulu, mungkin akan banyak orang yang menjilat Yachop Zhao demi rumah bernilai 1 juta ini, tapi kini setelah mengetahui Yachop Zhao berselisih dengan Marco Shang dan kawan-kawan, jika mereka bersikap baik pada profesor tua ini, hal ini bisa-bisa akan menyinggung orang-orang yang berkuasa itu. Tak ada yang berani mengambil resiko ini. Suatu hari, saat Robert Huo menemaninya berjalan santai, Yachop Zhao bertanya padanya, apakah kau mempunyai sebuah ambisi atau cita-cita besar? Punya, Robert Huo mengangguk, jauh lebih besar dibandingkan ambisi orang-orang pada umumnya, bahkan aku mungkin bisa gagal. Sayang sekali aku tak bisa membantumu, desah Yachop Zhao. Sebenarnya sejak pertama kali berbincang denganmu, kau sudah tahu bahwa aku sudah tua dan tak memiliki apapun, dan hubunganku dengan para muridku juga telah hancur. Jika kau dekat denganku, kedepannya kau akan sulit menjalin hubungan dengan mereka. Dan karena kau mempunyai banyak ambisi besar, tidakkah kau merasa ini keputusan yang salah? Kondisi akan selalu berubah, aku tak takut pada mereka, kata Robert Huo sambil tersenyum, dan dalam bisnis, yang terpenting adalah keuntungan. Jika karena sekarang aku dekat denganmu, mereka rela melepaskan keuntungan yang akan mereka dapatkan di masa depan, itu keputusan yang sangat bodoh. Aku juga tak ingin berbisnis dengan orang semacam itu. Kau benar-benar sembrono, jawab Yachop Zhao, jika ini bulan lalu, aku pasti telah mengkritikmu, anak muda harus bersikap rendah hati. Tapi kini aku merasa, anak muda yang sembrono juga bukanlah sesuatu yang buruk. Jika tidak sembrono, mana mungkin bisa mendobrak aturan lama dan menciptakan masa depan yang baru. Sayang sekali aku tak bisa memberimu apapun, hanya rumah ini. Aku tak menginginkan rumahmu, donasikanlah pada mereka yang membutuhkan. Atau jualah lalu donasikan hasil penjualannya pada Yayasan Perlindungan Anak, kata Robert Huo, aku masih muda dan sehat, masih bisa mencari uang sendiri. Jadi kau datang untuk berbincang denganku setiap hari karena kau mengasihaniku? Yachop Zhao menghentikan langkahnya, menoleh menatapnya, dan bertanya. Bukan mengasihani, tapi menghormati, jawab Robert Huo dengan serius, seorang profesor seperti Anda, meskipun tak memiliki apapun, tidak seharusnya dilupakan begitu saja.
Yachop Zhao tertegun, lalu tertawa, kau jauh lebih pandai menyanjung dibandingkan Griffin Huo. Aku sedang mengatakan yang sebenarnya, bukan sedang menyanjung, kata Robert Huo. Baiklah, aku mempercayai perkataanmu, Yachop Zhao merenung sejenak, lalu kembali berkata, jika kau begitu menghormatiku, bisakah kau membantuku? Membantu apa? Tak lama kemudian, di rumah Yachop Zhao, Robert Huo membaca beberapa dokumen. Di dalamnya tertulis ia memiliki saham di beberapa perusahaan yang didirikan Harvey Deng, Joel Miao, dan kawan-kawan, yang bernilai lebih dari 7 juta RMB. Bab 212 Ekspansi. Saat itu mereka bersikeras memberikannya padaku, awalnya aku berencana membakarnya sebelum aku mati, aku tak ingin mengambil keuntungan dari para muridku. Tapi kini, kuharap kau bisa mendapatkan uang ini kembali untukku. Simpanlah setengahnya lagi donasikan pada The Hope Project. Sisa waktuku tak banyak, kuharap kau bisa membereskan hal ini dalam seminggu, bisakah? Tanya Yachop Zhao. Robert Huo merasa ragu sejenak, ia tak langsung menjawab. Ekspresi Yachop Zhao tampak kecewa, ia berkata, kau juga takut menyinggung mereka? Aku mengerti. Menemui mereka untuk meminta uang sama berbahayanya seperti berusaha merebut daging dari mulut harimau. Aku tak memiliki keturunan, setelah aku mati takkan ada yang berusaha memperjuangkan harta ini, mereka semua sedang menungguku. Anda salah paham, aku tak takut pada siapapun, hanya sedang memikirkan jadwal pekerjaan minggu depan, kata Robert Huo. Anda juga tahu, aku baru saja mendirikan perusahaanku sendiri dan akhir-akhir ini sangat sibuk. Aku juga menjabat sebagai YM di GS Corp, sangat banyak urusan. Baiklah, Jumat minggu depan, aku akan menemui mereka untuk meminta uangnya. Tapi apakah mereka akan memberikannya? Aku tak bisa menjamin hal ini. Kadang hukum yang berlaku tak bisa mengendalikan sikap seseorang. Yachop Zhao menghela nafas lega dan mengangguk, aku mengerti. Jika mereka tak bersedia memberikannya, takkan ada yang bisa memaksanya. Tenanglah, meskipun mereka tak memberikannya, aku takkan menyalahkanmu. Robert Huo membawa dokumen itu dan meninggalkan rumah Yachop Zhao. Setelah beberapa saat menatap sosoknya dari belakang, akhirnya Yachop Zhao kembali masuk ke rumah. Saat ini, toko Taobao telah memecahkan rekor penjualan harian 400.000 RMB, pesanan catering diet juga telah mencapai ribuan porsi per hari dan terus meningkat pesat. Melihat antusiasme tinggi terhadap kegiatan ini, sepertinya tak lama lagi pesanan harian akan menembus puluhan ribu. Sekali membeli obat diet bisa dikonsumsi selama berhari-hari, tapi catering diet harus dipesan setiap kali makan. Sudah puluhan ribu orang mendaftarkan diri untuk kegiatan ini. Tak perlu membicarakan customer baru, para customer yang repeat order saja telah mendatangkan keuntungan yang sangat besar pada toko ini. Dan berkat promosi yang telah berjalan selama sekitar sebulan, popularitas kegiatan itu semakin meningkat. Semakin banyak orang yang mengetahui toko Taobao ini, meskipun banyak yang hanya menonton, ini tetap mendatangkan banyak pengunjung. Kini setiap hari Natalie Ning tersenyum gembira dan bekerja dengan penuh semangat. Robert Huo juga melakukan apa yang telah dijanjikannya saat itu. Ia merekrut 5 karyawan untuk membantu Natalie Ning mengurus berbagai hal. Kelima orang ini diseleksi secara ketat oleh Robert Huo, 4 orang pria dan 1 wanita. Mereka semua sangat muda dan hebat, seharusnya mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Tapi kelima orang ini sangat arogan dan merasa perusahaan-perusahaan itu tak layak mendapatkan orang sehebat mereka. Gaji dan bonus yang ditawarkan Robert Huo bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan 100 perusahaan terbesar secara nasional. Dan setelah menyelidiki lebih dalam, mereka mendapati bahwa penjualan toko itu terus meningkat drastis. Kegiatannya juga sangat populer, maka mereka mendaftarkan diri. Di antara mereka, ada 2 orang yang paling disukai Robert Huo. Yaitu seorang pria bernama Owen Ning dan seorang wanita bernama Cecilia Jian. Mereka telah berpacaran sejak kuliah sampai sekarang, sudah 8 tahun. Sejak S1 hingga S2, hingga kini telah berusia 26 tahun, sudah saatnya memulai karir dan menikah. Tapi mereka berdua sangat ambisius dan ingin mendapatkan pekerjaan yang stabil dulu sebelum mendiskusikan pernikahan. Cara berpikir,
Ketekunan dan efisiensi kerja mereka sangat memenuhi standar Robert Huo. Selain kurang pengalaman karena selama ini hanya belajar di sekolah, hampir tak ada kekurangan lain dalam diri mereka. Tapi ini adalah sesuatu yang bisa dikembangkan, banyak melihat, banyak belajar, secara otomatis akan menambah pengalaman. Natalie Ning menyerahkan sebagian besar urusan perusahaan pada kedua orang ini, nantinya mereka akan memilih satu orang. Natalie Ning secara pribadi berkata pada Robert Huo bahwa ia lebih memilih Cecilia Jian. Karena Cecilia Jian sangat tulus dan selalu berusaha melakukan yang terbaik, ia juga tidak egois. Sedangkan Owen Ning, begitu melihatnya sudah tampak bahwa ia sangat ambisius, takutnya ia akan mengkhianati mereka setelah mereka melatihnya. Natalie Ning sendiri berjuang dari nol, ia paling takut bertemu orang seperti ini, yang datang hanya untuk mempelajari sesuatu lalu segera pergi begitu menguasainya. Tapi Robert Huo tak terlalu mengkhawatirkan hal ini, jika Owen Ning benar-benar mengkhianati mereka, yang akan menyesal nantinya adalah ia sendiri. Maka Robert Huo tak menganggap ini sebagai masalah serius. Tapi karena Natalie Ning lebih menyukai Cecilia Jian, maka sebaiknya lebih menginvestasikan waktu untuk melatihnya. Kini setelah perusahaan telah memasuki relnya, Natalie Ning sudah mampu mengatur berbagai urusan, dan 5 orang karyawan telah membantunya. Robert Huo bisa berfokus untuk membantu Novaji. 120 juta, inilah jumlah uang yang dihabiskan Novaji bulan ini. Semuanya diinvestasikan ke bisnis barunya. Ia mengikuti saran Robert Huo, antara tidak mengeluarkan uang, atau mengeluarkan uang habis-habisan. Dengan kecepatan dan kekuatan tertinggi untuk menguasai pasar. Jangan biarkan satupun kompetitor berhasil bertahan hidup, hancurkan mereka dengan uang. Jika mereka berani bangkit kembali, pukul mereka mundur lagi. Metode ini sangat berbeda dengan metode yang digunakan perusahaan cabang GS Corp sebelumnya. Bahkan Novaji sendiri masih merasa belum terbiasa. Dulu dalam berbisnis, keluarga Ji selalu berprinsip, sisakan sepertiga bagian untuk orang lain untuk menjaga hubungan baik. Tapi Robert Huo tak berpikiran seperti itu. Prinsip bisnisnya adalah, jangan bersaing denganku, jika kau bersaing denganku, kau adalah musuhku. Dan karena mereka adalah musuh, untuk apa menyisakan sebagian untuk mereka? Berbuat baik pada musuh sama saja berbuat jahat pada diri sendiri. Pepatah ini ada benarnya. Novaji sangat mempercayainya dan menyerahkan departemen penjualan dan departemen hukum padanya. Ia juga menceritakan semua masalah pada Robert Huo dan mengikuti nasihatnya. Teknik manajemen Robert Huo jauh lebih tegas dibandingkan Novaji. Awalnya ini menimbulkan gejolak di antara para staf penjualan. Hasilnya, beberapa staf penjualan dipecatnya. Setelah 2 pimpinan staf penjualan dipecat, tak ada lagi yang berani membantahnya. Kini Robert Huo sangat terkenal di perusahaan, ia bahkan menjabat sebagai IM. Yang terpenting, perusahaan cabang ini hampir sepenuhnya menjadi milik Novaji. Ia adalah penguasa tertinggi di perusahaan ini, bahkan anggota keluarganya saja tidak berhak untuk ikut campur. Bahkan wakil IM Charles Ji saja tak berani membantah Novaji saat ini. Tapi Robert Huo juga sangat adil, ia memberi Charles Ji banyak uang dan memerintahkannya entah bagaimana caranya, ia harus menggunakannya untuk merekrut orang yang mereka perlukan dan merebut pasar. Berapapun yang ia butuhkan, ia akan memberikannya padanya. Charles Ji sebenarnya bukanlah seseorang yang inkompeten. Saat itu ia berhasil menyelesaikan kesulitan Novaji. Hanya saja keturunan langsung dan keturunan luar keluarga Ji sangat sering berselisih, dan hampir semua dari mereka tak dapat berpikir jernih. Kini Robert Huo memberikan imbalan yang sangat besar, ia tentu merasa sangat gembira. Kenapa ia bersusah payah membantu Novaji? Bukankah untuk mengendalikan perusahaan dan mendapatkan banyak uang? Kini ia telah mendapatkan banyak uang, tak ada lagi yang perlu dikhawatirkannya. Maka Charles Ji segera mengajak seluruh anggota Departemen Pemasaran minum-minum. Ada sebuah pepatah, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan saat sedang minum-minum. Jika kali ini belum mencapai kesepakatan, lain kali kita minum-minum lagi. Mungkin bagi para pebisnis kelas atas, hal ini tidak masuk akal. Jika keuntungan yang didapatkan tak sebanding, mencoba melobi saat minum-minum juga takkan ada gunanya. Tapi bagi masyarakat kelas bawah,
hal ini sangat berguna. Charles G terus minum-minum hingga dini hari, setiap hari ia mabuk dan tak sadarkan diri. Tapi berkat usahanya ini, ia telah berhasil menggaet banyak distributor. Lingkup bisnis perusahaan cabang ini semakin meluas dan meningkat beberapa kali lipat dalam sebulan, juga telah berhasil menguasai lebih dari 50% pasar. Dan berhasil menguasai lebih dari 50% pasar menandakan satu hal, yaitu perusahaan cepat atau lambat pasti akan berhasil menguasai 60 hingga 70% pasar. Karena orang-orang yang telah berada di sisi kita takkan pergi dengan mudah, dan sebagian orang yang belum pernah mencoba pasti akan datang untuk mencoba dengan berbagai alasan. Tentu saja, karena peraturan anti-monopoli, perusahaan biasanya tidak mengumumkan pangsa pasar yang sebenarnya untuk mencegah perusahaan lain mencari masalah dalam hal ini. Begitu mereka telah menguasai setengah pangsa pasar, yang lain sudah berhak untuk melaporkannya. Bisa dibilang perusahaan cabang GS Corp telah menanam pondasi yang kuat hanya dalam waktu sebulan. Meskipun banyak orang harus bekerja lembur selama berminggu-minggu, hasilnya sangatlah sepadan. Berdasarkan perhitungan Departemen Pemasaran, keuntungan tahun ini akan mencapai setidaknya 300%. Dengan kata lain, uang 120 juta yang diinvestasikan Nova G akan bernilai sekitar 400 juta pada akhir tahun ini. Untuk sebuah perusahaan cabang, ini pencapaian yang sangat hebat. Dan semua orang tahu, untuk bisa mencapai titik ini, pahlawan terbesar di antara mereka adalah seorang pria bernama Shaun Lee.